Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading percintaan zodiak Cancer di bulan Juni 2020. Di sini saya akan coba shuffle kartunya ya untuk percintaan couple dan single. Saya shuffle dulu untuk yang couple. Percintaan couple Cancer di bulan Juni 2020. Percintaan couple Cancer di bulan Juni 2020. Okay. Percintaan Cancer di bulan Juni 2020. Percintaan Cancer di bulan Juni, ini kebanyakan ya, 2020. Cancer Juni 2020. Percintaan couple Cancer Juni 2020. Okay. Kemudian saya akan ambil juga untuk single. Percintaan single Cancer 2020. Kemudian saya akan ambil dari Angel Romance, percintaan couple Cancer 2020. Di sini untuk couple ada religious factors. Ya. Kita buka dulu kartunya satu persatu untuk yang couple. Yang atas untuk yang couple dan yang bawah untuk yang singles, oke? Yang atas di sini ada Nine of Swords, ya. Kemudian ada Prince of Pentacles. Lalu ada Ace of Cups. Dan di sini religion factors ya tadi. Your love life is influenced by your religions, upbringing, and spiritual path. Okay. Mungkin kamu berdealing dengan Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, atau dengan sign kamu sendiri ya, Cancer, Pisces, Scorpio, atau kamu berdealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, atau ini hanya energi saja, jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oh ya, mohon maaf ya kartunya seperti ini karena kena air, jadi memudar gitu ya, rusak. Okay. Aku rasa di sini pihak ini Cancer, aku tautkan ini ke kamu ya, karena ini zodiak kamu, tetapi masih bisa vice versa. Ini bisa kamu, ini bisa pasangan kamu, atau ini bisa pasangan kamu dan ini bisa kamu ya. Tetapi aku tautkan ini ke kamu karena ini water sign ya, kemungkinan besar ini kamu, tetapi ini vice versa ya, masih bisa vice versa karena general reading. Di sini ada
Princess of Pentacles ya, atau Page of Pentacles. Aku rasa di sini orang yang di sini dia terlalu sibuk ya, bekerja, terlalu sibuk mencari materi ya. Mungkin dia orang yang fokus terhadap karirnya di sini, aku rasa ya. Dan hal ini juga mungkin yang memicu hubungan kalian menjadi mengkhawatirkan atau menjadi kurang adanya suatu komunikasi atau kurang adanya suatu kebersamaan, sehingga mungkin di antara kalian gitu ya, di antara kalian, dan ini bisa di antara kamu juga ya, kamu atau dia atau kedua-duanya, ada rasa khawatir di dalam hubungan ini ya, ada rasa cemas gelisah yang berlebihan ya terhadap pasangannya, karena mungkin di sini satu dengan yang lainnya kurang ada komunikasi atau kurang ada pemahaman ya. Karena aku rasa di sini alurnya berbeda. Yang satu ini sibuk bekerja ya, sibuk dan fokus kepada pekerjaan atau hobinya. Kemudian orang yang di sini kemungkinan besar ada bisa jadi cinta baru atau hal baru yang pertama kali mungkin ya, yang masih segar, yang masih dia sukai gitu. Jadi hal ini juga mungkin yang mengalihkan rasa khawatirnya ya, rasa khawatirnya terhadap hubungan ini, sehingga dia alihkan ke hal yang dia sukai ya. Ini kemungkinan besar tentang cinta ya, tetapi tidak selalu tentang cinta gitu. Romansa, kalau tentang cinta di sini ini romansa yang baru gitu ya, yang baru, seger, yang awal-awal PDKT lah gitu. Dan ini membuat situasi ini menjadi mengkhawatirkan, dan bahkan mungkin sebenarnya kalian sangat memikirkan status atau hubungan ini ya, takut mungkin berakhir atau takut ada hal lain yang membuat hubungan ini menjadi rusak gitu. Bahkan mungkin merusak tidur gitu ya untuk memikirkan hubungan ini. Ininya sibuk bekerja dan yang satunya lagi sibuk juga mencari hal-hal yang dia senangi gitu ya. Atau mencari bisa jadi ini juga ke arah mencari pasangan baru gitu ya. Di sini ada rasa keputusasaan ya untuk membangun hubungan ini, apakah bisa lanjut atau enggak gitu ya. Kemudian di sini ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ada faktor religius, faktor agama. Kehidupan cintamu dipengaruhi oleh pemahaman tentang agama ya, atau jalan spiritual. Di sini mungkin kalian berdua sebetulnya disarankan untuk bisa memahami gitu ya agama gitu di dalam hidup kalian gitu, termasuk di dalam berhubungan. Jika mungkin suami istri, kalian pun harus memiliki pemahaman tentang agama ya, yang bisa membimbing kalian, yang bisa memberikan petunjuk ya bagaimana memperlakukan pasangan ya. Di sini aku rasa kalian harus memahami ya tentang agama, itu salah satu faktornya. Dan juga agar kenapa harus memahami agama di sini, agar mungkin kalau untuk pihak yang di sini aku rasa kalau kamu berada di posisi ini, aku beri saran cobalah untuk memahami ya
kalau di dalam kehidupan itu bukan hanya soal pekerjaan ya yang harus difikirkan, tetapi orang-orang di lingkungan sekitar juga ya, entah itu pasangan kita atau teman kita atau keluarga kita gitu ya. Ada hal-hal yang memang juga harus difikirkan juga ya. Pekerjaan penting, tetapi orang-orang di sekitar kita juga penting gitu ya. Dan untuk orang yang di sini, cobalah untuk memahami gitu ya, kalau pasti ada saja cobaan di dalam hubungan gitu. Kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tentunya ya, dengan pemahaman agama, dan kita juga harus memahami kalau di dalam suatu agama kita harus bisa tidak melakukan hal-hal yang buruk ya, dan menyakiti perasaan pasangan kita gitu ya. Kita harus menjaga kepercayaan dari pasangan kita gitu, untuk tidak, kalau misalnya ke arah perselingkuhan atau cinta baru, untuk tidak melakukan suatu perselingkuhan atau ke cinta baru gitu ya. Jangan melampiaskan ke hal yang malah menambah masalah gitu. Kalau misalnya merasa kesepian, jangan mencari cinta yang lain gitu. Cobalah untuk mengkomunikasikannya dengan pasangan kamu. Di sini sarannya juga ada Nine of Swords. Cobalah untuk meninggalkan ya perasaan khawatir, gelisah, cemas gitu ya. Mungkin dengan menyelesaikan masalah yang menjadi beban pikiran kalian gitu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berdiskusi dan berkomunikasi ya, satu dengan yang lain, dimana mungkin hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang menjadi pertanyaan atau hal-hal yang membuat ada kesenjangan ya di antara kalian berdua bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke. Cobalah untuk mengkomunikasikannya dengan baik ya, dan sebisa mungkin cobalah untuk berpikiran positif ya kepada pasangannya. Dan aku rasa hindari gitu ya, kalau kamu mau membutuhkan seseorang yang ya perhatian gitu dari seseorang, cobalah komunikasikan kepada pasangan kamu gitu. Jangan sampai mencari pelampiasan di luaran sana. Oke. Dan dekatkan juga ya dalam pemahaman suatu agama ya, mana yang baik dan mana yang buruk ya di dalam suatu hubungan. Harus memahami dari segi agama juga seperti apa, dan dekatkan diri gitu kepada Sang Pencipta ya, agar diberikan petunjuk dan solusi di dalam masalah hubungan. Agar dipermudah gitu, maksudnya dipermudah agar bisa menyelesaikan masalah di dalam suatu hubungan. Saran dari aku tadi ya sudah aku katakan. Oke, cukup ya untuk readingan percintaan couple Cancer di bulan Juni 2020. Kita lanjutkan ke readingan selanjutnya, yaitu single ya. Percintaan single Cancer di bulan Juni 2020. Di sini saya akan shuffle kartunya terlebih dahulu untuk percintaan Cancer singles Juni 2020. Ini dari Angels Romance-nya ya. Oke. Di sini ada deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Oke, kita buka dulu kartunya satu persatu untuk singles. Di sini ada Three of Pentacles. Kemudian ada Four of Cups. Lalu ada The Stars. Dan di sini ya tadi aku katakan ada deception, someone is wearing a false self mask in this relationship.
Aku rasa ini untuk percintaan single Cancer di bulan Juni 2020. Aku rasa di sini ini ada dua situasi ya. Untuk situasi yang pertama, bisa jadi kalian Cancer yang single sedang ada promosi atau jabatan ya. Promosi jabatan di dalam karir kalian gitu, atau kalian ada kontrak atau kerjasama gitu ya di dalam karir. Jadi sehingga untuk soal percintaan di sini Cancer single masih belum tertarik ya, masih belum tertarik karena masih lagi senang-senangnya nih di dalam karir ya, di dalam karir. Karena mungkin baru ada kerjasama atau kenaikan ya, kenaikan jabatan ya, sejenis itu. Dan kamu Cancer singles tidak tertarik dengan kisah cinta, aku rasa. Walaupun di sini ada seseorang yang memberikan ya perasaan atau menawarkan asmara ke kamu, kamu tidak menggubris itu ya. Dan di sini ada the stars, dimana kamu masih fokus sama harapan-harapan kamu ya, harapan-harapan kamu. Dan mungkin orang yang menawarkan percintaannya ke kamu, kamu merasa itu itu bukan harapan kamu gitu. Mungkin ada hal lain yang kamu harapkan. Kamu mungkin mengharapkan suatu kesuksesan dulu gitu ya, suatu kesuksesan dan cinta yang memang benar-benar kamu cintai, yang kamu sukai ya orangnya. Di sini kamu memiliki harapan tentang cinta. Dan di sini ada deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Mungkin kamu merasa ada seseorang yang menggunakan topeng. Mungkin seseorang yang menawarkan percintaan ini ke kamu tidak menerima karena kamu merasa dia menggunakan topeng gitu ya. Dia tidak menunjukkan jati dirinya yang aslinya gitu. Jadi kamu tidak tertarik dengan orang itu. Itu untuk situasi yang pertama. Dan untuk sebagian lagi dari kalian, situasi yang kedua di sini aku rasa ada seseorang yang mungkin pernah kalian ketahui gitu ya, di kehidupannya orang itu pernah berselingkuh gitu ya. Ada deception dan Three of Pentacles. Mungkin berselingkuh di dalam suatu komitmen ya. Mungkin kamu tahu ya, orang ini tuh orang yang pernah berselingkuh gitu ya. Pernah berselingkuh dari pasangannya gitu ya, dari komitmen yang pernah dia lakukan gitu ya dengan pasangannya. Dan dia malah datang ke kamu untuk menawarkan kisah cintanya, tetapi kamu tidak mau terhadap orang itu gitu ya. Kamu tidak mau karena kamu tahu kalau dia itu bertopeng ya, menggunakan topeng. Jadi kamu udah tahu gitu kalau dia itu orang yang gak baik gitu ya di dalam soal asmara, karena dia pernah berselingkuh. Jadi kamu mungkin tidak menanggapi orang tersebut di sini. Dan di sini ada the stars. Kamu juga sebetulnya ingin memiliki percintaan ya, ingin memiliki harapan tentang percintaan atau pernikahan atau hubungan yang sukses ya. Tetapi bukan dengan orang yang memiliki deception gitu, bukan dengan orang ini gitu. Kamu ingin dengan orang-orang yang betul sama-sama saling mencintai ya, yang mungkin setia gitu ya, yang tidak ada third party, yang tidak pernah ada third party, atau yang sudah menyadari kalau third party atau kisah asmara dengan lebih dari satu orang itu tidak baik gitu ya. Kamu ingin yang betul-betul mencintai di sini ya, yang betul-betul mengasihi dan hubungan yang serius di sini. Kamu menginginkan itu, Cancer. Semoga terwujud ya hal yang positif, mendapatkan pasangan yang memang baik untuk kamu gitu ya. Oke, cukup ya untuk readingan couple dan single Cancer di bulan Juni 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye.